Kenapa Tuhan Yesus itu memakai perumpamaan dan dia mengatakan bahwa perumpamaan yang saya bagi ini, aku pakai perumpamaan supaya orang sana itu nggak ngerti. Jadi kepada kalian diberikan kuasa untuk memahami rahasia firman. Nah, waktu itu saya mengatakan bahwa apa yang perbedaan adalah, yaitu ada suatu kerinduan dari hati orang-orang untuk mencari kebenaran. Jadi yang beda dua kelompok adalah begini, dua-duanya sama dengar firman Tuhan, dua-duanya terima firman yang sama. Bedanya adalah yang satu mengatakan, dia ngomong apa gitu. Yang satu datang dan nanya, Tuhan, itu tadi artinya apa sih yang Tuhan tadi ceritakan? Tuhan Yesus mengatakan kepada kalian diberikan kuasa. Kenapa? Karena mereka mencari. Mereka lapar dan haus akan kebenaran. Itu yang membuat perbedaan. Jadi saudara sekalian, maka saya anggap penting sekali untuk kita semua itu boleh belajar memahami firman Tuhan, mengenal firman, supaya saudara-saudara bisa mandiri, nggak gampang ditipu orang, nggak gampang untuk saudara terbawa kepada penyesatan. Saudara bisa mandiri, saudara sekalian, dalam Tuhan. Mandiri bukan dalam arti nggak perlu orang lain ya, bukan ya. Mandiri dalam arti saudara sendiri bisa menggali firman, saudara bisa mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Kita tetap perlu orang lain. Kita tetap perlu hamba Tuhan, perlu gembala sidang, perlu pendeta, perlu guru, pengajar, perlu teman-teman seiman kita. Semua tetap perlu, ya, tetap diperlukan. Hanya kita sendiri juga tetap mesti bisa kontak sama Tuhan, berdoa, baca Alkitab, mendapatkan sesuatu dari Alkitab ya. Jadi nggak tergantung kalau nggak ada orang lain kita mati gitu, nggak demikian. Oke, baik. So Q&A. Sebagian pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang agak dalam ya. Oke, I will try to do my best. Oke, baik, mari kita lihat ya. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Yohanes 13 ayat 27. Bunyi ayatnya begini. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apakah betul kesimpulan saya berdasarkan ayat Yohanes 13 ayat 27 bahwa iblis berperan dalam penyaliban Yesus? Nah, saudara bisa memahami ya, pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Karena di situ itu adalah begini, kalau iblis berperan dalam penyaliban Yesus, berarti apakah penyaliban Yesus itu sesuatu kekalahan? Suara nggak keluar ya? Oke, baik. Oke, jadi Pak Herman nggak dengar suara. Yang lain dengar nggak ya? Yang lain dengar nggak ya? Kalau ada saudara yang dengar suara, tolong kasih tahu saya. Let me try. Oke ya? Oke, berarti ada problem di Pak Hermannya ya. Suara ada ya? Oke. Baik, Pak Hermannya yang ada problem di sana. Oke, jelas ya? Oke, baik. Oke. Saya lanjut ya. Jadi ada sesuatu keraguan begini loh. Kalau kita katakan iblis berperan dalam penyaliban Yesus, apakah kita bisa mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kerjaannya iblis? Berarti itu sudah nggak bagus dong. Ya, itu adalah pergumulan di balik itu. Oke. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya jelas sekali bahwa kita lihat bahwa Yudas yang menjual Tuhan Yesus, sehingga membuka kesempatan untuk orang datang tangkap Yesus dan menyelamatkan dia, itu dirasuki oleh iblis. Jadi jelas sekali di sini bahwa iblis itu berperan iya. Tapi peranannya adalah peran yang diatur oleh Tuhan tanpa iblisnya sadar. Ya, bahwa apa yang dia kerjakan itu semua itu adalah sesuatu yang, jadi Yesus mesti disalib, itu jelas. Ada nubuatannya, dia mesti disalib supaya dia kemudian bisa menebus dosa kita sekalian. Tetapi jelas kehendak Allah ya. Tapi iblis berperan di dalamnya, iya. Tapi perannya itu diatur oleh Tuhan. Tenaga iblis dimanfaatkan oleh Tuhan. Istilahnya demikianlah ya, dimanfaatkan oleh Tuhan. Oke. Nah, ada pertanyaan kedua yang saya akan jawab nanti ya, karena pertanyaannya itu rada dalam. Oke. Saya jawab sekarang yang berikut. Pertanyaan beberapa orang. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Bunyinya begini. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria ya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tetapi ada ayat di Matius 28 ayat 9. Matius 28 ayat 9.
Yesus baru bangkit dari kubur juga, dan kemudian tiba-tiba katanya Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu," kepada Maria Magdalena dan Maria yang satunya lagi, ada dua Maria. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Oke, kok sekarang nggak dilarang? Kenapa yang tadi, yang satu dilarang, yang ini nggak dilarang? Kemudian udah gitu Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk datang dan memegang tubuhnya. Jadi sebenarnya boleh pegang, apa nggak boleh pegang? Ya, sekali lagi, kepada Maria, mungkin Maria Magdalena, Maria mana? Yohanes 20 ayat 17. Jangan pegang aku. Itu Yohanes 20. Matius 28, nggak diapa-apain ketika mereka pegang. Lalu Thomas, malah disuruh pegang. Pegang apa nggak pegang? Oke, pegang apa nggak pegang? Nah, begini, saudara sekalian, saudara perlu perhatikan bahwa ini nuansanya nggak ketahuan karena masalah terjemahan ya, nuansanya nggak ketahuan. Tapi begini, kata yang diterjemahkan ya, dengan memegang antara yang Yohanes tadi dengan Thomas itu adalah dua kata yang berbeda. Dalam diri Maria Magdalena ini yang di Yohanes 20 ayat 17 yang disuruh jangan pegang, kata pegang itu adalah hapto. Nah, hapto itu bukan sekedar megang biasa. Hapto adalah megang yang kata dalam bahasa Inggrisnya itu cling to. Jadi megangnya itu nggak kayak dilepas gitu loh. Ya. Nah, sementara di Matius pakai kata yang berbeda, ya. Yaitu kata yang dari kata krateo, ya. Beda, ya. Katanya beda. Plus ada satu tambahan yang di Yohanes yang dibilang jangan pegang aku itu dipakai satu bentuk kata kerja yang dalam bahasa Inggris namanya present continuous, terus menerus. Jadi bukan cuma satu kali, tapi dipegang terus menerus nggak lepas, ya. Jadi saudara jelas maknanya ya. Yang dilarang adalah megang dan nggak dilepas. Itu yang disuruh jangan, nggak boleh. Ya, jadi beda ya. Ini dua hal yang beda, oke? Jadi jangan terus-menerus pegang, jangan dikekep gitu loh ya. Kekep lah istilahnya, kekep lah. Oke, jadi kepada Maria yang di Yohanes pasal 20 ayat 17 jangan dikekep, oke, ya. Nah, jadi dua hal yang berbeda, ya. Oke. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Mudah-mudahan jelas. Ya itu Pak Willy, benar itu ya. Di awal penyaliban iblis merasa menang, tapi sebenarnya kekalahan terbesar. Ya itu begitulah Pak, ya. Jadi dibalikkan ya, diputar balikkan. Oke, ya. Now, ini pertanyaan lagi ya. Kenapa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, setiap kali dia menampakkan diri, murid-muridnya tuh selalu tidak mengenalnya. Padahal mereka semua udah lama bersama-sama dengan dia, setiap mendengar pengajarannya kan menatap terus ke wajah Tuhan Yesus. Setelah mati dan bangkit kembali kok jadi nggak kenal. Apakah wajahnya udah berubah? Ya, jawabannya saya nggak tahu karena waktu itu saya nggak ada di situ ya. Oke, jadi saya nggak tahu. Nggak, oke. Serius. Teksnya nggak kasih tahu sama sekali. Ya, ayat di Alkitab nggak ada yang kasih tahu. Jadi kita hanya bisa mencoba menerka di sini. Dan kemungkinan besar menurut saya ini enggak sekali teks tidak ada, kita hanya bisa mengira-ngira, oke? Ya, saya rasa ada cahaya, ada sesuatu, ya, yang berbeda dengan tubuh yang sebelumnya. Tapi secara fisik ya tetap sama, cuman ada sesuatu sinar barangkali ada yang berbeda buat orang kok kayaknya iya bukan. Itu dugaan saya, oke? Dugaan saya yang tidak ada sama sekali pembenarannya, dan sekali lagi Alkitab nggak kasih tahu sama kita kenapa, oke? Ya, jadi kita mesti puas dengan jawaban kira-kira, oke? Ya, sekalipun kira-kiranya kayaknya sih ada benarnya juga tuh. Ananias dan Safira, oke? Semua tahu Ananias Safira ya? Datang ke gereja, bilang mau jual rumah, jual tanah, mau kasih gereja, tahu-tahu setelah terima duitnya, sayang juga nih, kita separuh kita simpan aja deh ya. Jadi ngakunya ketika ditanya, ya jawabnya adalah ini semua, benar ini semua. Oke, ya. Barangkali saya rasa ya tubuh kemuliaan, sekalipun wujudnya sama ya, tubuh kemuliaannya itu, ya, sehingga agak ada sedikit perbedaan. Barangkali apanya beda, barangkali menurut saya sinarnya. Nah, Ananias Safira, kenapa langsung mati seketika? Kok nggak dikasih kesempatan kedua gitu loh, ya? Begini, saudara sekalian, adalah penting kita memahami bahwa Ananias dan Safira itu
Iya, saya kira itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai itu tubuh kemuliaan yang akan kita pakai kelak. Ya, karena dia adalah pendahulu kita yang jadi yang sulung kita nanti ikut dia, ya. Nah, saya kira Ananias Safira itu perlu dipahami bahwa mereka berdua ini dihukum mati bukan karena mereka ngasihnya kurang ya. Tolong jangan salah paham. Bukan karena ngasihnya kurang. Yang dipermasalahkan itu bohongnya. Kalau umpama Ananias Safira terang-terang aja ngaku. Begini, Pak Petrus. Ya. Saya ini ada keperluan. Jadi gini, saya kemarin memang ada janji kasih semua, tapi saya ada kebutuhan. Jadi saya akhirnya cuma bisa kasih setengah. Saya rasa kalau dilakukan itu nggak terjadi apa-apa. Problemnya menurut saya adalah bahwa mereka itu mengatakan iya ini semua gitu loh. Jadi bohongnya dipermasalahkan. Nah terus kenapa langsung mati seketika? Kenapa nggak dikasih second chance gitu loh? Ya toh kasih yang agak ringan kayak nggak langsung mati seperti itu. I don't know what. Tapi begini, kalau saudara tanya, sekali lagi, teks nggak kasih tahu. Ya, kalau saya ditanya kenapa, saya kira begini, bahwa pada masa-masa gereja mula-mula itu kuasa itu begitu kencang. Begitu kuatnya, urapan begitu kuat, dan kekudusan juga begitu kuatnya. Sehingga pelanggaran demikian itu membawa akibat yang fatal sekali. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Jadi semakin kuat kuasa dan kekudusan, semakin dosa itu tidak bisa dibiarkan. Itu yang perlu kita pahami. Sehingga ketika kita tiba di tahta Allah, kita perlu menyadari satu hal. Bahwa satu butir debu pun nggak boleh istilahnya. Tidak ada setitik noda dan cacat pada kita. Ketika kita nanti tiba di hadiratnya itu. Jadi kekudusannya itu mutlak. Jadi semakin besar kuasa, semakin tinggi urapan, level kekudusan yang dibutuhkan itu juga makin tinggi. Jadi orang nggak bisa main-main lagi dengan dosa pada level itu. Jadi sekarang kalau gereja berdoa ya, gereja berdoa. Minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang kenceng, yang kuat. Tolong hati-hati. Saya kasih pemahaman begini. Orang minta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Kemuliaan Tuhan itu kan di dalam bahasa Ibraninya itu kan kabot. Ya. Nah, kabot itu sebenarnya arti sesungguhnya itu adalah bobot atau berat. Jadi orang minta kabotnya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu perlu menyadari bahwa kabot itu berbobot. Kabot itu berat. Jadi dia itu perlu satu kursi. Kursi untuk tempatnya duduknya si kabot ini. Kabot ini perlu tempat. Ya. Jadi kabot itu perlu tempat. Kalau tempatnya nggak kuat, jebol. Itu seperti saya punya cerita tentang satu orang hamba Tuhan di Jakarta yang kita suka ajak untuk meeting ya. Di yayasan. Tiap kali dia meeting kantor kita, hamba Tuhannya nggak pernah mau duduk loh. Dia nggak mau duduk, dia berdiri aja di tembok. Kita suka suruh dia duduk ya. Duduk. Dia nggak mau duduk. Kenapa? Kursinya nggak kuat. Kok dia duduk, kursinya jebol. Ya. Makanya dia nggak pernah mau duduk. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa kabot kemuliaan itu berat sekali. Jadi kalau kursinya itu nggak kuat, jebol. Kursinya ini apa? Kados, alias kekudusan. Jadi kabot itu perlu kados. Kemuliaan itu perlu kekudusan. Supaya ketika kemuliaan itu turun, kemuliaan itu nggak bikin hancur semuanya. Nah ini kasus Ananias Safira ini demikian. Kabot pada waktu itu, kemuliaan Tuhan, urapan kuasa begitu luar biasanya. Nah, kadosnya ini kurang. Kekudusannya kurang. Dan bentuk apa? Dan bentuk mereka bohong. Jadi kalau mau doa minta kemuliaan Tuhan, minta pengurapan, minta kuasa, tolong hati-hati juga. Ya. Kekudusannya juga mesti sama. Kalau enggak, dia akan membawa kerusakan. Ini enggak termasuk menghujat Roh Kudus ya, Bu ya. Bukan menghujat Roh Kudus, bukan. Beda lagi. Menghujat Roh Kudus adalah memakai mulut. Ingat ya, pakai mulut karya Roh Kudus dan karya setan. Nah, itu namanya menghujat. Ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan clear. Oke, sekarang Kisah pasal yang ke-12, ayat 20 sampai 23. Kisah 12 ayat 20 sampai 23. Kisah 12 ayat 20. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kekerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka.
Dan rakyatnya bersorak membalasnya ketika si Herodes ngomong. Nah, tolong perhatikan, di Alkitab ada 6 Herodes. Ya, 6 ya. Beda-beda. Ini bukan Herodes yang zaman Tuhan Yesus masih bayi itu, bukan. Rakyatnya dengar Herodes ngomong, mereka bilang gini, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Ini pertanyaannya, kenapa Herodes mati? Jawabannya, kenapa dia mati? Ditampar malaikat. Kenapa tiba-tiba ada suara Allah? Bukan suara Allah. Begini, itu bukan suara Allah. Jadi ketika dia ngomong, rakyatnya bilang, wow, itu suara Allah. Jadi itu yang salahnya di situ. Kenapa ini manusia dibilang Allah? Nah, jadi karena itu langsung dia mati. Ya, jadi tapi kalau kan malaikatnya nggak kelihatan. Jadi mungkin orang zaman dulu lihat dia mendadak jatuh gitu, mungkin orang bilang dia kena serangan jantung, dia kena stroke. Padahal ternyata itu ditampar malaikat. Ya. Tamparannya sakti. Plak satu kali, game over. Kisah 15 ayat yang ke-10. Sidang di Yerusalem. Tentang orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Apa yang dimaksud Petrus dengan kuk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita maupun kita sendiri? Oke, ini ceritanya gini ya. Ceritanya begini. Jadi Paulus dan Silas itu pergi mission trip. Pulang-pulang hasilnya bagus. Jadi mereka laporan. Ini laporannya. Ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang tidak mengenal Allah. Jadi mereka ceritakan tentang pertobatan orang non-Yahudi. Hal ini sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ayat 4. Setibanya, jadi sampai sejauh ini no problem. Sampai di Samaria, no problem. Di Fenisia, no problem. Semua orang happy. Sampai Yerusalem, ada yang nggak happy. Ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Jadi mereka bersaksilah. Kayak gini. Di tempat sebelumnya semua orang happy. Di sini ada yang nggak happy. Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Terjadilah di sana pertentangan besar. Jadi dibuatlah konferensi, atau istilah kita sekarang sidang sinode. Sidang sinode yang pertama di situ, dan di situ gereja mula-mula yang masih muda itu, masih baru muncul itu, sekarang terancam pecah jadi dua. Setengahnya gereja orang Yahudi, setengahnya lagi gereja orang non-Yahudi. Ancaman itu muncul. Dan kemudian ancaman itu dibereskan oleh para rasul. Dengan mengambil suatu keputusan. Tidak usah, oke? Tidak usah. Orang yang non-Yahudi yang masuk percaya kepada Yesus tidak usah disunat, nggak usah menuruti hukum Musa. Kenapa? Ayat 10 begini. Ayat 10 yang dibicarakan itu, oke? Ya. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Oke? Itu berkaitan dengan surat Paulus karena orang-orang ini kemudian masih terus mengejar Paulus kemana-mana, sampai ke Filipi, ke Galatia, mereka mengatakan hal yang sama. Bahwa tidak cukup percaya kepada Yesus, masih harus disunat dan lain sebagainya. Oke, itu ngejar kemana-mana. Jadi saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kuk yang begitu berat ini? Yang dimaksud itu adalah hukum Taurat. Nah, buat yang nanya ini, hukum Taurat itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali, yang orang Yahudinya aja nggak sanggup ikutin. Ya. Saya punya suhu, David Pawson, suatu kali diundang ke Israel. Ya. Untuk memperdamaikan dua kelompok anak muda, Yahudi dan Arab, yang sama-sama jadi Kristen, tapi ada suatu masalah. Dia diundang untuk datang, dia cari pesawat. Dan ternyata nggak ketemu pesawatnya, nggak ada, karena dia mesti terbang segera. Jadi kemudian dalam keadaan bingung, dia ke bandara. Di bandara dia tanya, ada nggak pesawat yang mau pergi ke Tel Aviv dari London, tapi saya nggak bisa bayar yang mahal-mahal, yang murah aja. Akhirnya ditawarin, mau nggak duduk di kursi pramugari. Jadi dia duduk di kursi pramugari, penerbangannya itu penerbangan charteran.
Dari London ke Tel Aviv, begitu dia duduk, dia bilang, saya baru sadar di depan saya duduk 3 orang rabi Yahudi. Ternyata satu pesawat itu Yahudi semua. Yang mau pulang ke Israel. Nah, disitulah dia duduk, gara-gara ngadep sama mereka, dia ngobrol. Dia tanya sama mereka, 3 orang rabi depan dia itu. Kalian ikuti nggak hukum Musa? Dan 3-tiganya mengaku, nggak bisa. Kenapa? Ada banyak alasannya. Satu, nggak ada bait suci lah, nggak ada ini, nggak ada itulah. Jadi itu adalah suatu kuk yang bahkan orang Yahudi sendiri nggak sanggup ikutin. Hukum Taurat itu terlalu berat. Ya. Itu perintahnya ada 613. Itu dipecah-pecah lagi menjadi ribuan. Yang betul-betul nggak sanggup diikuti. Kalau mau diikuti, itu kadang-kadang nggak masuk akal. Contohlah hari Sabat. Pada hari Sabat, kan kata Musa, itu orang tidak boleh kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, kerja itu apa? Nah, itu didefinisikan lagi, kerja itu apa? Kerja itu definisikan adalah salah satunya adalah jalan kaki tidak lebih dari 1000 langkah. Ya, jadi dari Bait Suci ke nyebrang ke Bukit Zaitun, 1000 langkah. Jadi kalau Anda jalan kaki 1001 langkah, itu melanggar hukum Taurat. Bukan cuma itu, pada hari Sabat itu dilarang pakai gigi palsu. Kenapa? Karena itu namanya memikul beban. Kalau saudara lupa pada hari Sabat, nggak copot gigi palsu, itu saudara melanggar loh itu. Itu saudara-saudara nggak boleh pada hari Sabat itu ngancingin peniti. Tukang jahit nggak kerja deh hari itu. Ngancingin peniti itu memberi beban. Pada hari Sabat dilarang bawa tongkat. Kenapa? Karena kalau Anda bawa tongkat, terus Anda lupa, Anda seret tongkatnya, itu namanya membajak. Jadi aturan terlalu banyak sekali sehingga nggak mungkin bisa diikuti. Itu kuk yang orang nggak kuat. Itu yang dimaksud. Oke? Baik. Nah. Oke, lalu para rasul berkesimpulan. Ini kesimpulannya ya, keputusannya. Tetapi kita harus menulis surat ayat 20. Kisah 15 ayat 20. Tetapi kita harus tulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jadi yang makanan untuk berhala nggak boleh. Dari percabulan, ya, jaga kekudusan, dari daging binatang yang mati dicekek, dan dari darah. Jadi saudara, orang Kristen nggak boleh makan darah ya. Oke, nggak boleh makan darah, juga binatang yang matinya itu dicekek. Ya. Sejauh yang kita tahu bahwa yang kita makan daging itu semua nggak dipersembahkan ke berhala, juga tidak matinya dicekek, matinya dipotong ya. Dan kemudian kita nggak makan darah. Oke, begitu ya. Oke, baik. Next. Next ini adalah soal ribut, konflik antara Paulus dengan Yohanes atau nama lain Markus, pengarang Injil Markus. Jadi rupanya mereka ini pergi mission trip bareng-bareng, ya. Nah, di tengah jalan waktu mereka pergi ke daerah Siprus kalau saya tidak salah ingat, oke. Dari sana kemudian mereka pergi ke Pamfilia. Kisah 13 ayat 13. Kisah 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafas dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, kenapa dia tinggalin mereka? Nggak tahu. Yang jelas, si Yohanes ini alias Markus ini orang kaya. Anak orang kaya. Mungkin dia nggak tahan mission trip. Mission trip itu kan biasanya susah. Jadi nggak tahan dia karena mungkin terbiasa hidupnya enak. Jadi dia kembali. Okay. Nah, lalu kemudian next mission tripnya mau jalan lagi nih. Barnabas bilang, ponakan saya si Markus diajak dong. Paulus bilang nggak bisa, itu orang ninggalin kita kayak gitu. Mana boleh, saya nggak mau. Ya, coba kita baca ya. 15 ayat 37. Kisah 15 ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. 38. Tetapi Paulus dengan tegas, perhatikan, dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga besertanya berlayar ke Siprus. Jadi Yohanes ini sebenarnya pengen pelayanan. Makanya dia ikut lagi omnya itu. Diajak lagi dia ke Siprus. Tapi Paulus sudah nggak mau. Nah, di sini saudara-saudara menemukan ya. Paulus itu orangnya itu, terutama dia waktu masih muda. Itu orangnya itu nggak pakai kompromi. Orangnya itu negor juga nggak kira-kira. Ya sesama rasul pun dia tegur di muka umum. Seperti di Galatia ceritakan, langsung dia tegur di muka umum. Ya bukannya kata Tuhan Yesus, ya tarik dulu 4 mata dong, ya. Ajak bicara. Enggak, dia hantam kayak seperti itu. Itu orangnya kayak gitu. Oke? Tegas. Belakangan tambah tua, mellow lah kata orang ya, jadi mellow. Perhatikan mellow, oke? Ya. Baikkan lagi tuh. Dari mana kita tahu? Filemon pasal 1.
Filemon 1 ayat 23 sampai 24. Oke, bagi Anda yang tadi tidak join di sesi 1, saya nyanyi-nyanyi tadi itu. Begini, hari Rabu kita akan mencoba melihat kekayaan firman Tuhan dari kitab Filemon. Bagaimana satu surat pendek demikian kita bisa mengenal Allah sedemikian rupa, mengenal karyanya, mengenal peranannya, dan kita akan mendapat banyak sekali dari firman Tuhan. Padahal itu kan pendek saja itu, ya. Oke. Belakang baikan lagi ya. Oke. Nah, ini baikannya. Filemon 1 ayat 23 24. Ayat 23. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Ayat 24. Dan dari Markus. Nah, itu dia nongol lagi tuh. Markus, oke? Ya. Teman-teman sekerjaku. Markus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Oke? 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, kata Paulus. Demas meninggalkan aku, dia sudah cinta dunia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Sekarang akhirnya setelah umur sudah tambah, jadi sudah lebih bijak, lebih mellow. Sekarang dia bilang Markus yang dulu aku berantem itu, tolong suruh dia ke sini ya. Saudara perhatikan begini, ini penting prinsip ini. Prinsipnya begini, orang boleh ada konflik, ada berantem, tapi boleh bisa baikan lagi. Ini contoh luar biasa sekali. Bagaimana di awal pelayanan mereka itu ribut, sampai pisah jalan, tapi belakangan bisa baikan kembali. Oke? Ya. Jadi itu luar biasanya. Oke? Paulus ini kita mesti lihat jadi bagaimana seorang itu akhirnya bisa setelah di awal ribut bisa baikan lagi. Itu luar biasa, ya. Jadi kita perlu belajar dari Paulus ya, dan juga dari Markus. Oke, ya. Kisah 16 ayat 3. I have no idea what time I started just now. Oke. Oke, 9.20 tadi ya, 8.20 tadi. Oke. Nah, Paulus datang juga ke Derbe, kisah 16 ayat 3. 16 ayat 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra, ya. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi mama Yahudi, bapaknya Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Jadiin anak muridnya ya. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah ini gimana? Kenapa Timotius itu mesti disunat? Ya toh? Padahal ayahnya kan seorang Yunani. Sementara tadi kita baru bilang, sidang Yerusalem pasal 15 sudah mengatakan orang bukan Yahudi tidak wajib disunat. Oke, perhatikan ya. Tidak wajib disunat. Bukan tidak boleh disunat, ya. Enggak wajib, tapi juga bukan enggak boleh. Kalau mau ya boleh aja. Tapi sunatnya beda. Timotius dalam case ini, itu disunat bukan karena mengikuti hukum Taurat. Dia ini disunat supaya jangan jadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Ya, jadi lebih ke arah itu ya. Kalau nanti akan dijadiin alasan ribut, maka ya disunat karena dia lah. Ya. Jadi sunatnya bukan supaya dia ikuti hukum Taurat, bukan. Ya, sekali lagi, tidak wajib disunat, bukan tidak boleh disunat. Ya. Nah, sekarang perhatikan prinsip Rasul Paulus, 1 Korintus 9 ayat 19. 1 Korintus 9 19 sampai 23. Ini perlu dipahami dengan hati-hati ya, ayat-ayat ini ya. Oke, saya bacakan ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi tujuan dia satu, saya akan menangkan sebanyak mungkin orang. Untuk itu aku sekalipun bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba kepada semua orang. Itu prinsipnya. Demi Injil, saya bersedia untuk menghambakan diri saya. Demi Injil, supaya orang terima Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti, perhatikan kata seperti ya, seperti, oke? Seperti, oke? Orang Yahudi supaya aku, seperti orang, oke? Seperti, oke? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya jawab dulu ya. Kenapa disunat kok penting?
Karena bagi orang Yahudi, yang namanya sunat itu menunjukkan kamu tuh Yahudi. Yahudi apa enggak? Tandanya apa? Sunat, kalau laki ya. Disunat. Ya. Nah, oke. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya. Jadi demi supaya memenangkan jiwa-jiwa, dia akan bersedia ya untuk mengalah. Ya. Nah, tapi perhatikan ya, dia nggak kompromi sama dosa ya. Tolong jangan paham. Oke, tolong itu dipahami. Dia tidak kompromi dengan dosa. Ya. Kisah 16 ayat 10. Setelah Paulus melihat pernyataan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari pernyataan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Gaya penulisan di sini tiba-tiba berubah menjadi kami, bukan mereka. Sepertinya Lukas juga turut dalam cerita ini. Apa ini benar atau masalah terjemahan? Memang Lukas ikut ya. Jadi di Kisah Para Rasul, kalau melihat kata kami, artinya Lukas ada di situ. Dia ikut di situ. Kalau enggak, berarti dia dengar dari cerita orang. Oke? Ya, begitu ya. Oke. Kisah 26 ayat 32. Kisah 26 ayat 32. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Jadi begini ceritanya. Paulus ini kembali ke Yerusalem karena didorong Roh Kudus. Ya, dia bilang saya kembali ke Yerusalem. Saya tahu saya di sana bakal ditangkap. Dia sudah tahu. Jadi sepanjang jalan teman-temannya itu bilang jangan ke Yerusalem, jangan ke Yerusalem lah, janganlah. Apalagi ada pesan Tuhan, ada nubuatan bahwa Paulus ketika tiba di Yerusalem akan ditangkap. Dan Paulus bilang gini, saya ini tawanan roh, saya akan berangkat. Karena dia tahu itu kehendak Tuhan buat dia. Ini luar biasanya, oke? Ya, itu satu khotbah tersendiri ya, menjadi tawanan roh. Kemudian dia tiba di Yerusalem, ya. Nah, dia ini bawa Trofimus. Trofimus ini orang Yunani, bukan orang Yahudi. Trofimus itu, jadi Paulus masuk ke ruangnya yang khusus untuk orang Yahudi, ya, yaitu halaman Israel. Trofimusnya di luar. Tapi kemudian orang ramai waktu itu muncul tuduhan bahwa Trofimus yang jelas orang Yunani ikut masuk ke ruang Israel, halaman Israel. Nggak boleh, dia cuma boleh di luar, halaman bangsa-bangsa. Terjadilah ribut. Nah, dari ribut tersebut tuh hukuman mati soalnya. Ya, pada waktu itu buat orang-orang Yahudi mati loh. Nah, Paulus itu ditangkap. Ketika dia ditangkap, dia diadili. Kemudian dia dibawa ke Kaisarea. Nah, di sana urusan jadi panjang karena yang tugas di situ tuh pengen minta duit. Tapi nggak mau ngomong terang-terangan. Karena Paulus nggak ngasih, dia ditahan 2 tahun di situ. Ya. Nah, setelah itu 2 tahun kemudian disidang lagi. Jadi nggak enak ya, dia 2 tahun di situ. 2 tahun kemudian disidang lagi. Nah, ketika disidang itu, dia ditawarin, gini deh, kita sidangnya dipindah ke Yerusalem aja lah. Nah, dia tahu, kalau ke Yerusalem saya mati. Dia udah tahu. Jadi dia bilang, saya warga negara Roma, saya banding ke Kaisar. Demikianlah dia banding ke Kaisar. Oke? Nah, ini pertanyaannya, oke? Apakah alasan utama Paulus naik banding ke Kaisar? Karena di ayat ini ditulis sebenarnya kalau tidak naik banding ke Kaisar, sebenarnya Paulus sudah bisa dilepaskan. Oke. Nah, tapi waktu itu soalnya dikasih tahu, kamu apa di sidangnya di Yerusalem aja. Dia nggak mau. Sebenarnya waktu itu sudah lepas. Tapi ingat ya, ini Agripa ini ngomong demikian setelah Paulus terlanjur ngomong, saya naik banding. Itu masalahnya. Jadi Paulus terlanjur ngomong, baru dia ngomong kayak gitu. Oke. Nah, jadi satu-satunya jalan untuk Paulus menghindari Yerusalem hanya naik banding ke Roma. Oke. Untuk itu dia mesti ke Roma soalnya. Nah, masalahnya, nah sekarang ini kuncinya. Ternyata waktu Paulus di penjara, dia kedatangan tamu malam-malam. Tamunya siapa? Tamunya Tuhan Yesus. Kisah 23 ayat 11. Kisah 23 ayat 11.
Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, bayangkan Tuhan Yesus muncul di dalam penjaranya dan bilang begini sama dia, Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Sekarang ketahuan kenapa dia berani naik banding ke Roma. Karena dia sudah dengar suara Tuhan. Kamu harus ke Roma. Ini yang membuat dia mantap. Saya naik banding. Jadilah dia ke Roma. Ya. Oke. Next. What's the time now? Oke, timing saya perlu jawab beberapa lagi. Oke, ini pertanyaan. Saya nggak akan baca ayatnya, tapi di Yohanes pasal 7. Ini mengenai Tuhan Yesus punya saudara-saudara yang bilang sama dia begini, kok kamu cuma di sini gitu loh, ya toh? Kamu ke Yerusalem aja. Mereka ngomongnya rada sengit. Ayat 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Kalau kamu mau diakui di muka umum, kamu ke Yerusalem aja. Itu kira-kira ngomongnya demikianlah. Nah, Tuhan Yesus nggak mau. Saya nggak pergi. Tahu-tahu dia diam-diam pergi. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ketika saudara-saudara Yesus mengajak Yesus ke Yudea, pada hari raya Pondok Daun, Yesus menolak. Namun pada akhirnya Yesus pergi juga dengan diam-diam dan mengajari sana. Begini, saudara-saudaranya itu bukan ngajak dia pergi, mereka itu menantang dia. Mereka nggak percaya sama Yesus. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di muka bumi, mereka nggak percaya. Jadi mereka itu nantang dia, ngolok-ngolok dia. Kalau memang pengen terkenal, pergi dong ke Yerusalem. Ngapain ngumpet di pojok di sini? Mereka tantang dia, jadi dia nggak mau ikutin tantangan mereka. Ya, Tuhan Yesus mau bergerak, bukan karena ditantang manusia. Kalau cuma ditantang manusia, di kayu salib dia sudah turun loh. Enggak, dia bisa handle itu. Jadi ini penting buat kita juga ya. Kadang-kadang kita ini dasar manusia ditantang dikit aja kita langsung lakukan itu. Enggak, ditantang diam aja. Saya akan pergi karena dorongan diri saya, karena suara Tuhan, bukan karena kamu nantang saya. Ya, itu kira-kira. Jawabannya ya. Yohanes 8 ayat 50b. Yohanes 8 ayat 50b. Yohanes 8 ayat 50b. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, tapi ada satu yang mencari hormat, dan dia juga yang menghakimi. Apa artinya? Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Apa artinya? Artinya begini. Tuhan Yesus tidak berusaha mencari hormat bagi dirinya sendiri. Aku tidak mencari hormat bagiku. Tapi ada satu yang mencarinya. Satu itu siapa? Bapa di sorga. Jadi Tuhan Yesus tidak mengusahakan, mengupayakan hormat bagi dirinya, tapi Bapa di sorga yang melakukan hal tersebut. Dan Bapa di sorga itu akan menghakimi, bukan penghakiman terakhir, bukan. Menghakimi antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Karena ini konteks percakapannya adalah debat antara Tuhan Yesus dan Farisi. Kata Tuhan Yesus, gini loh. Yang menghakimi kita sekarang siapa yang benar? Bapa di sorga. Dia menghakimi. Ini dinyatakan di ayat 54. Turun 4 ayat ya. Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Jadi kenapa dia nggak mau cari kemuliaan buat diri sendiri, cari hormat buat dirinya, itu nggak ada artinya. Kalau aku cari buat diriku sendiri, Bapakulah yang memuliakan aku. Jadi jelas. Aku nggak berusaha cari supaya orang hormat sama aku, nggak usah. Nanti Bapa di sorga yang atur semua. Ya. Oke, itu maksudnya ya. Oke. Ayat berikutnya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dimaksud dengan berbuah? Apakah berbuah hanya merujuk kepada jiwa-jiwa yang dimenangkan? Jawabannya, teksnya nggak jelas. Ya, jadi buah itu apa? Ya udah, penafsiran masing-masing. Teksnya nggak jelas. Apakah buah bicara jiwa-jiwa? Maybe. Buah bicara karakter? Maybe. Ya, bisa aja. Ya, teksnya nggak jelas. Ya. Oke, now. Ya. Ini masih ada banyak pertanyaan. Oke, satu lagi. Bapak kapan hari bilang 4 tanda orang Kristen? Salah satunya adalah baptisan Roh Kudus. Apakah harus mengalami baptisan Roh Kudus baru qualified sebagai orang Kristen? Bukankah kita anak Tuhan pasti punya Roh Kudus dalam kita? Kita bisa rasakan hadiratnya, dengar suaranya. Apakah itu beda dengan baptisan Roh Kudus? Dan apa bedanya kepenuhan Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus? Apakah tanda baptisan Roh Kudus satu-satunya cuma berbahasa roh, bahasa lain?
Ya. Oke, begini, yang saya bilang adalah begini. Itu adalah tentang lahir baru. Lahir baru itu mesti lewati 4 tahap. 4 tahap itu adalah satu, mesti bertobat dari hidup lama, dari dosa lama, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Ketiga, dibaptis air. 4, baptis Roh Kudus. Ya. Bertobat, percaya, baptis air, baptis Roh Kudus. Ini semua disebut di Kisah Para Rasul. Dari situ didapatnya. Ya, ini dinyatakan oleh pendeta David Hawson. Nah, kalau ada satu yang kurang saja, itu bukan tidak qualified. Enggak sama sekali, bukan. Bukan, ya. Tetap qualified. Tapi lahirnya jadi enggak sempurna, ada yang kurang. Ya. Jadi kurang bisa berfungsi dengan baik kalau ada satu yang kurang. Itu yang dimaksud, oke? Itu yang maksud ya. Jadi kalau ada 4 ada yang kurang, biasanya terakhir sih yang kurang, yaitu baptisan Roh Kudus. Ya, itu bukan berarti nggak qualified orang Kristen, bukan. Ya, cuma kurang bisa berfungsi dengan baik. Ya. Nah, kurang fungsinya itu di mana? Menurut saya, kepenuhan Roh Kudus itu adalah untuk kuasa. Jadi yang kurang itu adalah kuasa. Ya, kuasa untuk supaya karunia Roh itu bekerja. Ya, itu yang menurut saya kurang ketika orang belum mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, apa bedanya baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Bedanya begini, baptisan Roh Kudus hanya 1 kali saja. Baptisan Roh Kudus cuma 1 kali. Seperti baptisan air cuma 1 kali. Kepenuhan Roh Kudus bisa berkali-kali. Ya. Baptisan Roh Kudus 1 kali, kepenuhan Roh Kudus bisa berkali-kali. Sejauh menurut Alkitab, Kisah Para Rasul, tanda baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Sejauh itu cuma itu satu, nggak ada tanda lain. Ya, oke. Ya. Oke, Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Kemudian saya akan ke satu pertanyaan yang sulit. Oke, Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kenapa Tuhan Yesus ngomong demikian? Dia ngomong demikian memang manusia tidak bisa diandalkan. Jadi dia tidak mengandalkan manusia. Buktinya apa? Buktinya ketika dia masuk Yerusalem. Dan dia naik keledai itu. Kan ingat ceritanya ya. Ya. Itu Palm Sunday, Minggu Palem itu. Perhatikan mereka teriak apa? Mereka teriak apa? Hosana. Hosana artinya apa? Hosana artinya selamatkanlah kami, save us. Jadi mereka bilang sama Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami, kamulah juru selamat kami, kira-kira gitulah. Selamatkanlah kami, kamu juru selamat, kamu Mesias. Tapi enggak berapa hari kemudian mereka teriaknya apa? Bukan lagi Hosana, tapi salibkan dia. Itu manusia. Hari Minggu, Hosana, kamu juru selamat kita, pertolongan kita. Pada hari Jumatnya, salibkan orang ini. Oh, itu manusia. Jadi Tuhan Yesus tidak berharap kepada manusia. Oke, now. Sekarang pertanyaan yang sulit. Berdasarkan ayat-ayat Yohanes 12, ayat 40. Dan Yohanes 17, ayat 12. Yohanes 12, ayat 40. 17, ayat 12. Dapat disimpulkan bahwa mereka yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah ditentukan sejak sebelum dunia dijadikan. Ini pertanyaan, saya ulang ya. Berdasarkan ayat-ayat Yohanes 12 ayat 40 dan Yohanes 17 ayat 12, dapat disimpulkan bahwa mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah ditentukan sejak sebelum dunia dijadikan. Apakah demikian? Saya bacakan ayatnya ya. Yohanes 12, saya baca 39, 38 sampai 40. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangkusan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Oke. Sekarang Yohanes 17 ayat 12. 17 ayat 12. Doa Tuhan Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku,
Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Oke. Ini menyangkut pertanyaan yang dalam sekali. Karena sekarang ini bicara keselamatan itu sudah ditentukan dari awal atau enggak. Karena kalau sudah ditentukan dari awal, maka saudara ngapain aja kalau sudah ditentukan selamat, somehow saudara akan selamat. Tapi kalau sudah ditentukan dari awal untuk masuk neraka, saudara ngapain aja tetap akan masuk neraka. Sudah ditentukan. Ini benar apa enggak? Begini saudara sekalian. Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang dimaksud tertulis dalam kitab suci? Penyaliban Tuhan Yesus. Jadi supaya genapnya penyaliban Tuhan Yesus, mesti ada satu orang yang menyerahkan dia. Nah, yang menyerahkan inilah yang dikatakan ditentukan untuk binasa. Tapi perhatikan, enggak dikatakan itu siapa. Oke? Ya. Pada titik ini, Yohanes 17 belum ditentukan itu siapa, saudara-saudara sekalian. Oke, ya. Enggak diceritakan itu siapalah. Nah, begini, penentuan ini betul ada tertulis di Alkitab. Tapi ini bukan masalah individu per individu. Ya. Memang mesti ada orang yang menyerahkan Yesus kepada para pemuka agama Yahudi supaya Yesusnya ditangkap oleh mereka dan dihukum mati seperti nubuat di contoh Mazmur 22 atau Yesaya 53. Tapi itu siapa? Nah, menurut saya bisa saja Matius, bisa aja Filipus, bisa aja salah satu daripada rasul yang lain. Ya. Jadi nggak ada menurut saya si A ditentukan bahwa Yudas dari awal tentukan sebelum dunia dijadikan lagi ya, ditentuin akan lahir satu orang namanya Yudas dari Iskariot. Yudas Iskariot akan masuk neraka, sudah ditentukan. Lahirlah Yudas, kasihan. Dia sudah dari awal ditentukan masuk neraka. Menurut saya tidak demikian. Ya. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Jadi pertanyaan gini, apakah orang sudah ditentukan untuk percaya atau masuk surga, masuk neraka dari awal? Itu yang disebut dengan nama unconditional election. Salah satu dari 5 poin Calvinis atau gereja reform. Tulip. Ya. Ini yang U, unlimited unconditional election. Jadi Tuhan itu menentukan dari awal siapa yang selamat masuk surga, siapa yang masuk neraka. Dari awal sebelum dunia dijadikan. Sudah ketahuan, Sukirno Taryadi, lahir tahun 62, dia pasti akan ke surga apa neraka, udah tentuin. Ya, demikian juga si ini, semua sudah ditentukan. Ya. Jadi kita nggak ada peran apa-apa nih. Nasibmu sudah ditentukan. Nah, saudara-saudara sekalian, begini, ada ayat di 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itu ingatnya gampang. 1, 2, 3, 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Inilah yang berkenan kepada Allah juru selamat kita semua. Inilah yang berkenan dan ya kira-kira seperti itulah. Ini yang berkenan pada Allah juru selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi adalah kehendak Allah semua orang selamat. Cuman pertanyaannya, kenapa tidak semua orang selamat? Ya. Nah, jadi saudara lihat tadi dikatakan Allah itu sendiri ingin semua orang selamat. Tapi jelas enggak semua orang selamat. Nah, sekarang aliran Calvinis itu enggak mau terima demikian karena buat mereka itu dianggap mengecilkan Allah. Masa Allah yang Maha Kuasa itu mau semua orang selamat, dia punya suatu keinginan, kok enggak terwujud? Berarti dia enggak maha kuasa dong. Maka mereka mengatakan enggak demikian. Allah itu tidak menghendaki semua orang selamat. Dia hanya mau orang pilihan tertentu yang selamat. Yang lainnya dia tentukan masuk neraka. Nah, ini menyangkut karakter Allah, saudara sekalian. Ya. Kalau saya melihatnya, ini panjang lebar, bicaranya bisa 2 jam. Jadi saya hanya punya waktu kira-kira 2 menit. Kalau saya melihatnya beda. Saya melihat begini, Allah itu mau supaya semua orang selamat, tapi dia tidak mau maksa untuk orang selamat. Kalau pemahaman dari Calvinis atau Reform adalah Allah itu maksa. Dia udah nentuin soalnya. Si A selamat, si B selamat, si C enggak, si D enggak.
Dia udah tentuin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya terima nasib aja. Nah, kalau saya melihatnya sekali lagi, Allah itu nggak maksa. Dia itu mau kita semua selamat. Tapi dia tidak mau maksa kita semua mesti bersama dengan dia. Dia kasih kita pilihan bebas. Lu tentuin aja lu mau kemana. Beginilah, aku kasih kamu jalan. Perhatikan contoh Tuhan Yesus. Konseling anak muda yang kaya itu. Ketika lagi konseling, kan dia tanya, aku mesti gimana supaya dapat hidup kekal? Gini caranya, kamu itu lakukan ini. Oh, saya udah semua. Kurang satu lagi, duitmu terlalu banyak. Jual hartamu, kasih orang miskin, ikut sama aku. Dia nggak mau, dia putar badan. Perhatikan ya, ketika dia putar badan, apa yang tidak terjadi? Bukan apa yang terjadi, apa yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi adalah Tuhan Yesus kejar dia dan ngajak dia ngomong baik-baik. Kita coba berunding lagi, kompromi. Enggak sama sekali. Dibiarkan pergi. Kenapa? Itu pilihan bebas. Ya. Itu pilihan bebas. Oke, ini menyangkut predestinasi ya. Oke, ya. Yang ada panjang tuh Pak Stefanus. Ya. Kita kalau nanti ada waktu kita bisa bahas. Gini saudara-saudara sekalian. Jadi ini kembali kepada sebenarnya menurut saya kembali kepada karakter Allah itu sendiri. Apakah Allah itu kasih? Apakah dia menciptakan manusia hanya ditentukan untuk masuk neraka? Kalau dia sudah tentukan saudara masuk neraka, saudara nggak usah ke gereja 1 hari 10 kali pun nggak ada gunanya loh. Kenapa? Sudah ditentukan. Kamu masuk neraka lah kamu. Kamu mau cari Tuhan apapun juga nggak akan bisa. Jadi bagi kaum Calvinis, ketika si anak muda itu putar badan dan pergi, Tuhan Yesus itu nggak kejar dia. Kenapa? Karena mereka bilang, dia memang udah ditentukan untuk masuk neraka soalnya. Jadi dia tanya kemanapun juga, termasuk tanya kepada Yesus saja, nggak ada gunanya, percuma. Sudah ditentukan untuk masuk neraka. Ya. Nah, jadi ini menyangkut menurut saya kepada, kalau saudara tanya sama saya, menurut saya itu kepada pilihan masing-masing. Beberapa orang ada hal tertentu yang kita nggak tahu kenapa. Ya, masih ada misteri. Ada orang kita doakan sampai last minute tetap saja tidak bertobat. Ya. Dan kita nggak tahu hal tersebut kenapa. Ya. Ada banyak hal adalah misteri. Ya. Kita banyak pertanyaan, belum tentu dapat jawaban dari semua itu. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, demikianlah saya punya waktu sudah hampir habis. Dan kita mesti berdoa, saudara terkasih. Adalah penting kita doa ya. Pertanyaan bisa dijawab nanti. Saudara sekalian, sekali lagi. Tolong saudara baca Filemon ya. Tolong baca dan dapatkan sebanyak-banyaknya pelajaran dari Filemon. Kita bahas hari Rabu ya. Kita akan lihat bagaimana kekayaan firman Tuhan. Dari satu kitab kecil, surat pendek itu dapat banyak sekali tentang mengenal Tuhan. Oke? Baik.